Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online keluarga masa depan Serabinjai. Kita percaya bahwa ibadah hari ini kita akan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Betapa indahnya kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami sangat merindukan kuasa-Mu dinyatakan ketika kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, perkenankanlah kami biar kami boleh mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu dan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, kekuatan kami, segenap hidup kami untuk memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Semua yang siap memuji Tuhan, menyembah Dia, mari kita katakan haleluya, amin. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan, dan kami siap meninggikan Engkau dengan segala kekuatan kami. Mari kita bersukacita bagi Dia, sebab Dia Allah yang layak, Allah yang layak kita puji, kita sembah. Haleluya. Yesus Kaulah kekuatanku, takkan gentar langkahku. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku,
ceritakan kemuliaan-Nya bagi setiap mereka yang ingin mengenal Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kemuliaan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan dengan iman, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin Tuhan. Oh, dimuliakanlah nama-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami ingin lebih lagi, lebih lagi meninggikan Engkau. Haleluya Tuhan. Betapa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang menyembah. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga kami. Mari kita hampiri Dia. Kita percaya Dia bertahta atas penyembahan kita saat ini. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Haleluya. Kami datang
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita lebih lagi datang pada Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama pada hari ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adapun judul tema kita pada hari ini adalah berbicara tentang kompetisi atau persaudaraan. Kompetisi atau persaudaraan. Di dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan semua permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, murid-murid adalah orang yang dipilih oleh Yesus untuk diajar dan dilatih agar dapat melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Itulah para murid-murid. Dan yang diajarkan oleh Yesus ada tentang kasih, tentang komitmen, dan tentang kerendahan hati. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menjadi saudara di dalam kasih Kristus. Itulah harapan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-murid. Namun, ternyata yang terjadi justru kompetisi. Siapakah yang lebih berhak untuk duduk di samping Yesus? Ada sesuatu yang salah sedang terjadi di antara para murid. Ternyata apa yang selama ini mereka lakukan di dalam mengikut Yesus adalah untuk mendapatkan kedudukan atau posisi yang lebih baik dari yang lainnya. Hal seperti ini harus kita cermati di dalam mengikut Tuhan. Supaya jangan-jangan hal yang sama sedang kita alami. Janganlah sampai kita mengikut Tuhan hanya untuk mendapatkan posisi. Sehingga terjadi kompetisi di antara kita, saudara-saudara di dalam tubuh Kristus. Mari kita lihat sebentar ciri-ciri orang yang sedang berkompetisi. Yang pertama, mereka adalah orang yang serius dengan bagiannya dan tidak terlalu peduli dengan bagian orang lain. Ketika satu tugas diberikan kepada mereka, ketika satu pekerjaan diberikan, maka dia akan dengan serius mengerjakan bagiannya, namun dia juga tidak terlalu peduli dengan bagian orang lain. Dia hanya fokus kepada bagian dia. Sekalipun dia mengetahui bahwa temannya atau saudaranya itu membutuhkan pertolongan, dia tidak terlalu peduli. Yang penting bagi dia adalah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, dia akan mengerjakan tugasnya dengan hasil yang terbaik. Dia tidak mau mengerjakan satu tugasnya dengan hal yang biasa-biasa, tapi dia menghasilkan satu pekerjaan yang terbaik. Yang ketiga, bahagia tidak mau dicampuri oleh orang lain. Sekalipun dia mendapatkan kesulitan atau tantangan waktu dia mengerjakan tugasnya, dia tidak mau menerima bantuan daripada saudara-saudara yang lain. Dia tidak mau dan tidak mengharapkan orang lain untuk membantu dia mengerjakan pekerjaannya. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Yang keempat, dia selalu berusaha untuk mencari jalan yang berbeda untuk menunjukkan kemampuan dan keberhasilannya. Mungkin sudah ada jalur-jalurnya, sudah ada jalannya untuk dia mengerjakan tugasnya, tetapi dia akan berusaha untuk mencari jalan yang lain supaya orang bisa melihat bahwa dia adalah orang yang mengerjakan dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik, dan dia bisa berhasil mengerjakan pekerjaan tersebut. Walaupun sudah ada sebenarnya rule-nya atau jalan yang sudah disiapkan, tapi dia nggak mau lakukan dari situ. Dia mengerjakan dari jalan yang lain. Inilah ciri-ciri orang yang sedang berkompetisi. Orang yang sedang bersaing dengan orang lain. Orang yang begini ada juga di dalam kerajaan Allah. Ada. Orang yang seperti ini adalah orang yang akan sama-sama bekerja di dalam kerajaan Allah, namun mereka akan sulit untuk bisa bekerja sama. Tidak akan bisa bekerja sebagai satu tim. Karena tadi mereka tidak mau dicampuri urusannya pekerjaan, dan mereka juga tidak terlalu peduli dengan pekerjaan atau urusan daripada saudara-saudara yang lain. Sulit bagi mereka untuk bisa bekerja sama, sulit bagi mereka untuk bisa bekerja sebagai satu tim. Tetapi sama-sama ada di dalam kerajaan Allah dan sama-sama bekerja dan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Memberikan yang terbaik. Sementara yang Yesus ajarkan itu adalah tentang persaudaraan, brotherhood. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Kita ini bersaudara satu dengan yang lain. Nah, contohnya kita lihat, kita belajar dari Daud dan Yonatan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 1-4 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan berikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Yonatan dan Daud dikatakan mengikat perjanjian, berpadulah jiwa mereka. Karena Yonatan dan Daud itu saling mengasihi. Kasihlah yang membuat Yonatan dan Daud itu bisa menjadi brotherhood atau menjadi bersaudara. Kasih yang membuat mereka itu bisa menjadi bersaudara. Nah, pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah ada kasih dalam diri kita? Itu yang perlu kita pertanyakan ketika kita mengikut Tuhan. Apakah kita ini benar-benar memiliki kasih dalam diri kita? Atau kita hanya sekedar mengikut Tuhan karena kita mau menunjukkan siapa diri kita? Ketika kita terjun di dalam pelayanan, kita menunjukkan siapa diri kita, bagaimana kemampuan kita. Atau kita memang terjun dalam pelayanan karena kita digerakkan oleh kasih. Menurut yang tercatat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 adalah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Kalau kita memang melayani karena kasih, maka kita akan berusaha untuk bisa menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar di dalam menanggung segala sesuatu. Kita tidak cemburu. Saudara kita bisa berhasil, saudara kita bisa sukses. Mungkin dia akan disanjung oleh pemimpin, mungkin dia akan dielu-elukan. Dan keberhasilan itu bukan karena semata-mata dia sendiri yang mengerjakannya, tetapi kita ikut berkontribusi sehingga dia mengalami keberhasilan, tetapi yang menerima pujian itu adalah dia. Dan itu tidak masalah bagi kita karena kita melakukannya berdasarkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita.
Jadi tidak ada persaingan di dalamnya. Tidak ada kompetisi. Yang ada adalah brotherhood, persaudaraan, saling menolong satu dengan yang lain. Firman Tuhan juga katakan di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan katakan bertolong-tolonganlah kita menanggung beban setiap kita. Bukan beban ditanggung oleh diri kita sendiri, tapi kita bertolong-tolongan. Kalau ada saudara kita yang sedang menanggung beban yang cukup berat dalam kehidupannya, sebagai saudaranya, sebagai brotherhood, kita akan memberikan pertolongan. Sebab dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dikatakan. Hukum Kristus itu adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Kompetisi tidak mengenal kasih. Namun di dalam brotherhood, kasih merupakan hal yang utama. Di dalam Matius 22 ayat 37-39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Kristus yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita ingat di dalam sepanjang kehidupan kita, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Baru kemudian kita mengasihi sama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu akan tercipta ketika kita hidup di dalam persaudaraan, brotherhood, tidak di dalam kompetisi. Dan tentunya juga di dalam kasih pasti ada juga punishment. Kasih itu bukan berarti yes, 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 dan yes. Kasih itu bukan berarti kita setuju dengan pelanggaran dan kita bela-belain saudara kita yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa. Tidak, kasih itu justru di dalamnya ada teguran. Bahkan firman Tuhan juga katakan dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan katakan. Dan kita menyadari bahwa setiap kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan waktu kita ditegur, waktu kita dihajar, kita harus bisa merelakan hati kita dan bertobat. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita ini terus jatuh dalam dosa, kita terus hidup di dalam pelanggaran. Tetapi kita akan ditegur, kita akan dihajar. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur kita atau menghajar kita. Supaya kita menyadari kesalahan kita dan kita bertobat. Itulah kasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa hidup di dalam suasana brotherhood, suasana persaudaraan, dimanapun kita berada, apakah kita itu di dalam lingkungan gereja, ataupun di dalam lingkungan marga, ataupun di mana saja, maka yang perlu kita benahi dari diri kita adalah kita harus bisa mengurangi sifat egois dalam diri kita. Sebab sifat egois itu yang akan membuat kita ini tidak bisa mengasihi saudara kita. Sifat egois itu akan membuat kita ini lebih memikirkan kepentingan pada diri kita sendiri. Sifat egois itu membuat kita ini lebih senang dipuji-puji oleh orang lain. Daripada kita memberikan bantuan atau menolong saudara-saudara kita. Memang tidak mudah untuk membuang atau mengubah sifat egois, sebab itu merupakan bagian dari diri kita. Dia sudah ada dalam diri kita. Contohnya Bapak Ibu, waktu kita masih kanak-kanak, itu sudah kelihatan sifat egoisnya. Contohnya waktu pembagian kue. Anak-anak kalau dia diperhadapkan dengan satu kue dan dibagi, pasti anak-anak itu mengharapkan bagian kue yang terbesar, yang lebih besar daripada orang lain. Dia akan minta bagian yang lebih besar. Dan setelah dewasa pun kita, ternyata sifat egois itu masih kelihatan. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu
pergi berfoto bersama dengan beberapa teman, kemudian ketika hasil foto itu sudah dicetak, gambar siapa yang pertama kali kita cari waktu kita melihat foto tersebut? Ya tentunya pasti gambar daripada diri kita sendiri, daripada orang lain. Kita akan lihat gambar kita, aduh kerennya, aduh gemuk sekali, gendut sekali, wah gak bagus filmnya, gak bagus fotonya, kita katakan. Yang kita lihat itu adalah gambar daripada diri kita sendiri. Kita nggak terlalu peduli dengan orang lain. Itu menunjukkan bahwa memang di dalam diri kita sudah ada sifat egois. Nah oleh karena itu kita harus berusaha supaya sifat egois ini bisa kita kurangi dalam kehidupan kita. Mungkin untuk dihilangkan sulit dan tidak bisa, tapi paling tidak kita bisa mengurangi kadar sifat egois dalam diri kita sehingga kita lebih dikuasai oleh kasih. Caranya bagaimana? Mari kita mengaktifkan roh Allah yang ada dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berikan rohnya dalam diri kita. Dan tergantung dari kita pribadi, masing-masing apakah kita mau mengaktifkan roh Allah dalam diri kita sehingga hidup kita dikuasai oleh roh Allah. Atau kita membiarkan saja roh Allah itu diam dalam diri kita dan sifat egois kita yang lebih menonjol daripada kasih kita. Jadi aktifkanlah, bangkitkanlah roh Allah dalam diri kita itu melalui pujian dan penyembahan. Senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa, baca firman Tuhan. Itu akan mengaktifkan roh Allah yang ada dalam diri kita sehingga kita akan dikuasai oleh roh tersebut dan hidup kita akan dipenuhi dengan kasih Allah. Dan akibatnya kita bisa membangun satu kehidupan yang penuh dengan rasa persaudaraan, bukan kompetisi. Kita bisa bekerja sama, kita bisa bekerja dalam satu tim untuk mengerjakan tugas panggilan Allah dalam kehidupan kita. Tidak sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Walaupun kita berbeda denominasi gereja, tapi kita bisa bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah. Nah seringkali di dalam diri orang Kristen itu terjadi persaingan antara gereja yang satu dan gereja yang lain. Oh itu bukan sinode kami, itu bukan merek gereja kami. Dan akibatnya apa? Kita masing-masing membesarkan nama gereja kita sendiri. Kita masing-masing melakukan yang terbaik hanya untuk gereja kita sendiri. Kita bukan lagi melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Seolah-olah gereja yang mereknya lain, sinode yang lain itu adalah saingan kita. Dan mungkin ada orang yang juga nggak bisa terima kalau misalnya di samping gerejanya dibangun gereja yang lain. Dia merasa sepertinya ini ada saingan. Jangan-jangan di gereja yang baru ini akan mencuri domba-dombanya. Inilah siasat daripada tipu muslihat iblis yang membuat kita ini nggak bisa hidup di dalam brotherhood, rasa persaudaraan. Sehingga kita menganggap bahwa saya punya gereja paling baik, saya punya gereja yang paling benar. Sehingga sulit bagi gereja-gereja untuk bisa menyatu. Tapi saya percaya kalau kita bisa mengaktifkan roh Allah yang sudah ada dalam diri kita sehingga hidup kita dikuasai oleh kasih Tuhan, kita bisa bekerja sama dengan siapa saja, dengan merek gereja apa saja. Kita tidak akan canggung, kita tidak akan merasa tersaingi kalaupun ada gereja lain yang berdiri di samping gereja kita. Amin Bapak Ibu. Aktifkanlah roh Allah di dalam dirimu. Dengan cara naikkanlah pujian penyembahan, konsistenlah. Doa, doa, doa. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu akan mengaktifkan roh Allah dalam dirimu dan engkau akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Kasih yang memampukan kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, berkorban bagi orang lain. Kasih Kristus yang bisa mengikat antara kita dengan orang lain, sehingga kita ini menjadi brotherhood. Bukan menjadi orang yang berkompetisi. Di dalam Tuhan, tidak baik berkompetisi. Tapi yang diajarkan oleh Yesus itu adalah kita memiliki kasih dan kita memiliki rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Sehingga waktu saudara kita susah, kita bisa melihat dia dan kita tergerak oleh kasih Kristus untuk memberikan pertolongan bantuan kepada dia, agar dia juga bisa bangkit
dan dia juga bisa berhasil di dalam hidupnya. Kita nggak biarkan dia, kita nggak tinggalkan dia, tapi kita akan tolong dia supaya dia bangkit. Dan saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan dan Roh Kudus bekerja dalam hatimu, dan lakukan saja firman Tuhan. Taat aja dengan firman Allah. Maka engkau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, dan engkau akan mengalami rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Hidupmu akan mengalami satu keindahan, karena engkau akan memiliki banyak saudara-saudara dalam kehidupanmu. Di dalam keadaan susah, dalam keadaan pergumulan yang berat, selalu ada saudaramu yang akan memberikan pertolongan. Hal yang sebaliknya juga akan kau lakukan ketika ada saudaramu yang susah. Engkau juga akan berusaha untuk berikan pertolongan, membantu dia, menolong dia. Dan nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah ditegakkan. Gereja-gereja bersatu meninggikan Tuhan. Tidak lagi meninggikan benderanya masing-masing, tapi meninggikan Tuhan. Mari kita bersama-sama membangun rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Hidup di dalam brotherhood, bukan kompetisi. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh memiliki kasih-Mu dalam hidup ini kepada semua saudara-saudara kami yang lain. Sehingga kami bisa membangun persaudaraan antara satu dengan yang lain. Kami tidak menjadi orang yang berkompetisi satu dengan yang lain, tapi kami saling tolong-menolong, kami saling bahu-membahu, kami saling menopang satu dengan yang lain Tuhan, untuk mengerjakan tugas kami, sehingga kerajaan Allah ditegakkan dimanapun kami berada, dan Yesus Kristus dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati orang yang mendengar firman ini. Terpujilah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam ibadah online kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Maha Hadir, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sanggup mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kami. Terpujilah Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi kita, dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan perbendaharaan-Nya atas setiap kita. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati segala usahamu, pekerjaanmu, Tuhan berikan keberhasilan, Tuhan berikan kemenangan,
dan engkau akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan karena Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.